Kenapa helikopter bisa berhenti di udara? Waktu Newton di bawah pohon apel, dia menemukan teori gravitasi. Semoga aku bisa sepintar dia. Aduh, ya ampun! Oh, rupanya helikopter jatuh di sini. Profesor, kenapa dengan Anda? Ini semua gara-gara kamu, mengerti? Hah? Gara-gara aku, enak saja. Ini semua bukan salah aku. Itu karena apel yang jatuh, Profesor. Kapal terbangmu menabrak apel yang sudah masak. Tentu saja jatuh ke bawah. Kamu tahu tidak? Tidak tahu. Hah? Ya ampun. Kenapa? Aku mau naik. Profesor Ula, kenapa kapal terbangku bisa ada di sini? Karena kapal terbangmu terlalu lama berhenti di udara, jadi sama saja dengan apel yang sudah masak, kemudian sama-sama jatuh. Kamu tahu itu? Profesor, jangan bohong. Ini kan bukan helikopter, ini kapal terbang. Mana bisa berhenti di udara? Kamu tidak salah. Hanya helikopter yang dapat berhenti di udara, karena dia menggunakan baling-baling hingga dapat tekanan ke atas. Tenaga ini bisa melawan gaya gravitasi hingga dia bisa berhenti di udara. Tapi kalau kapal terbang berhenti di udara, nasibnya sama seperti apel masak kemudian jatuh. Emosi, kenapa lagi dengan kamu? Kenapa kamu bisa jatuh dari pohon? Kalian bicaranya terlalu lama, membuat aku menunggu di atas pohon. Aku tidak kuat, lalu aku jatuh dari atas. Aduh, jatuh lagi apelnya. Kenapa helikopter tidak perlu landasan? Coba lihat aku. Rabito, kau tahu pesawat apa yang mirip seperti capung? Helikopter. Benar sekali. Tapi aneh sekali, kenapa capung bisa sama dengan helikopter? Tidak perlu landasan, bisa langsung terbang ke atas, Profesor. Wah, pertanyaanmu bagus sekali. Helikopter tidak punya sayap. Dia memakai baling-baling untuk menggerakkan udara menjadi tenaga. Saat tekanannya lebih besar dari berat helikopter, dia akan terbang ke atas. Tapi tekanannya tidak besar, makanya helikopter cuma bisa membawa beberapa orang dan barang yang terbatas. Kalau tidak, dia akan jatuh. Kau mengerti, Rabito? Ya, aku tahu sekarang. Begini? Kenapa kapal terbang harus terbang dari landasannya yang panjang? Ini namanya jalan apa? Profesor? Froggy, jangan main di situ. Lihat, aku balapan. Hampir saja. Froggy, aku sudah kasih tahu. Main di landasan sangat berbahaya. Kenapa kapal terbang harus ada landasannya? Oh, itu karena saat kapal terbang bergerak cepat, sayapnya akan mendapat dorongan udara, jadi menimbulkan tenaga untuk terbang. Gerakan makin cepat, tenaga untuk naik makin besar. Saat tenaga dorong lebih besar dari berat pesawat, kapal terbang akan mengudara. Kapal terbang beratnya berlainan, bentuk sayapnya pun berbeda-beda. Panjang landasan yang dibutuhkan juga tidak sama. Di lapangan udara dibuat landasan yang panjang agar berbagai jenis kapal terbang dapat memakainya. Nah, lain kali kau jangan bermain lagi. Kau mengerti, Froggy? Froggy, kemana kau? Kapal terbang takut dengan burung. Kenapa? Maaf ya, maaf. Kau tidak terluka kan? Lihat, kepalaku jadi benjol seperti ini. Sekali lagi maaf ya. Hari ini aku tidak beruntung. Kaki aku. Profesor, kenapa kapal terbang itu bertemu aku
Apabila benda bergerak makin cepat, gaya benturnya pun makin besar. Saat pesawat terbang di atas, kecepatannya sangat tinggi. Dan jika terbentur suatu benda, gaya benturnya sangat tinggi. Walaupun hanya terbentur burung yang sangat kecil, itu bisa terjadi kecelakaan. Pesawat akan hancur dan penumpangnya mati semua. Makanya, kau kalau terbang harus hati-hati. Kalau begitu aku tidak mau terbang, aku jalan saja. Bagaimana pilot kapal terbang mengetahui tinggi kapal terbang? Mau tabrak aku ya? Aku susah bernapas. Birdi, kenapa kamu? Profesor, bagaimana mengukur ketinggian kapal terbang? Itu gampang sekali. Setiap kapal terbang punya alat untuk mengukur ketinggian. Di tempat makin tinggi, udara makin tipis. Tekanan udara juga makin kecil. Nah, hanya dengan mengukur berapa tekanan udara, kita sudah bisa mengetahui berapa ketinggian kapal itu. Rupanya ada hubungannya dengan udara ya? Gampang sekali. Asal ada oksigen berapapun tingginya, aku tidak takut untuk terbang di udara. Tapi berat sekali. Kenapa pipa air pembuangan ada lekukan? Sneggy, kenapa kau memperhatikan pipa air itu terus, ha? Profesor, kenapa ini aneh sekali ya? Apanya yang aneh? Iya, kenapa pipa itu begitu mirip sekali denganku? Jadi karena itu, nanti ku jelaskan. Kau harus perhatikan agar kau mengerti. Kamu lihat ini. Ini sebuah pipa bentuk U. Ini sudah jelas pipa plastik. Bagaimana bisa pipa berbentuk U? Kelihatannya sama persis sekali seperti badanku. Kamu tidak salah. Pipa model U ini, bila dipegang bagaimanapun, air di dalamnya sama tinggi. Pipa pembuangan juga sama seperti pipa U ini. Saat air mengalir lewat pipa ini, akan meninggalkan sejumlah air di dalam pipa. Karena dihalangi air ini, hawa busuk dari selokan tidak bisa masuk ke rumah. Nah, kalau tidak ada lengkungan ini, dalam rumah bisa bau busuk seperti dalam selokan. Sekarang bagaimana? Kau mengerti, Sneggy? Iya. Sana, pergi. Kau bau sekali. Kenapa semua orang menghindariku ya? Sneggy, kau sudah berapa hari tidak gosok gigi? Mulutmu bau sekali. Mana mungkin aku sudah menekuk badanku sama seperti pipa pembuangan itu. Aku akan membiarkan hawa busuk ini keluar. Oh ya Tuhan. Mengapa radar bisa melihat kapal terbang? Hati-hati. Bahaya sekali. Hampir saja aku mati. Profesor, kapal terbang itu begitu cepat. Bagaimana caranya biar sempat menghindarinya? Aku rasa susah sekali. Kecuali kita pakai radar, baru bisa mengetahuinya. Kenapa radar bisa dengan cepat mengetahui kapal terbang datang, Profesor? Begini, Birdi. Radar memakai antena, berbentuk seperti kuali besar. Antena tidak berhenti keluarkan gelombang listrik. Kalau tidak ada yang menghalangi, gelombang listrik akan terus maju dan tidak kembali lagi. Tetapi kalau membentur suatu benda, gelombang akan dipantulkan kembali. Kemudian akan diterima lagi oleh antena. Di layar akan terlihat titik cahaya. Petugas menara yang melihat titik terang itu bisa mengetahui jenis kapal terbang yang datang. Musuh atau bukan? Nah, bagaimana? Kamu mengerti sekarang? Lihat, aku tidak bisa terbang lagi. Aduh. Akan kupikirkan di rumah saja. Profesor, beli radar itu di mana?
Setelah ravioli matang, kenapa terapung? Wah, wangi sekali, Profesor. Kau sedang masak ravioli ya? Iya. Sudah matang atau belum? Boleh aku mencobanya, Profesor? Oh, belum boleh. Kita harus tunggu ravioli itu terapung ke atas. Nah, itu baru matang. Kenapa begitu? Baiklah, akan aku jelaskan. Saat ravioli dimasukkan ke dalam air mendidih, dia akan tenggelam terlebih dahulu. Karena ravioli lebih berat dari air. Pertama kulitnya yang matang, kemudian isinya. Saat udara menjadi panas, dia akan berubah menjadi besar. Karena terisi oleh udara tersebut. Jadi itulah yang membuat ravioli terapung. Nah, kau sudah mengerti, Vicky? Sekarang kau boleh mencobanya. Ya, aku mengerti. Tapi kenapa air di kuali itu menjadi penuh? Karena masaknya terlalu lama, raviolinya rusak. Mengapa mendengar rekaman suara sendiri lain dengan saat kita berbicara? Aduh, Rabito, suaramu keras sekali jadi berisik. Maafkan aku sedang merekam suara. Nah, sudah selesai satu bagian. Oh ya, Profesor, apa kau mau dengar hasilnya? Boleh. Kenapa, Rabito? Ini tidak mirip suaraku. Apakah tip ini rusak ya? Rabito, itu jelas suaramu. Suara dari luar semua terdengar melalui udara yang bergetar, sehingga telinga bisa mendengarnya. Kita mendengar suara sendiri melalui tulang rawan telinga, langsung sampai ke saraf pendengaran. Coba kau tutup telingamu dengan tangan saat kau bicara. Kau tetap bisa mendengar suaramu. Suara itu disampaikan melalui tulang rawan. Warna suara akan berbeda dengan yang melalui udara. Jadi mendengar suara sendiri saat bicara jelas berbeda dengan yang direkam. Oh, aku mengerti. Rupanya begitu. Profesor, aku punya lagu rekaman. Kau mau dengar tidak, Baiklah, apa sudah selesai secepat itu? Sepertinya itu bukan suaramu. Katanya kamu yang menyanyikan lagu itu. Kau salah, Profesor. Bukankah kau yang bilang suara rekaman dan suara asli terdengar berbeda? Jadi kurasa ini adalah suara asliku. Bagaimana? Bagus, bukan? Kenapa roda kereta berbentuk bulat? Sudahlah, jangan menangis. Mau tahu tidak kenapa bisa jadi begini? Di sini ada 2 lembar karton, yang satu bulat dan satu persegi 4. Keduanya kita lubangi dengan kayu kecil. Lalu kita mengadakan sedikit percobaan dengan yang persegi 4 dulu. Lihat, jalannya tidak teratur dan naik turun terus. Tapi kalau kita ganti dengan yang bulat, jalannya akan lancar seperti ini. Teratur kan? Lihat. Jadi begitu rupanya ya. Pantas saja sepeda rodanya berbentuk bulat. Sekarang aku mengerti. Kenapa saat kereta api tiba tidak boleh terlalu dekat? Kau sedang menunggu seseorang. Iya, benar. Keretanya datang. Snelly, jangan berdiri di depan garis putih. Hampir saja kau celaka, Snelly. Kalau kereta api tiba, jangan berdiri di depan garis putih. Berbahaya. Kenapa bisa begitu, Profesor? Itu karena kecepatan kereta api sangat tinggi. Bisa membuat udara di sekitar kereta itu terdesak maju. Nah, udara yang terdesak maju akan meninggalkan ruang hampa udara dan akan diisi oleh udara dari samping. Udara yang mengisi ruang hampa karena bergerak sangat cepat dan menimbulkan tenaga. Jadi bisa mengisap orang menuju ke kereta itu. Kau mengerti? Begitu ya? Itu keretanya datang. Wah, kok jadi kereta mainan?
Saat mobil dihentikan, kenapa penumpang seperti terdorong ke depan? Oh, Piggy, kamu tidak apa-apa? Oh, maafkan diriku, Piggy. Aku tidak sengaja. Sakit sekali, Profesor. Aku gemuk begini, kenapa masih bisa terlempar juga ya? Itu karena aku berhenti secara mendadak. Jadi, kamu terdorong maju ke depan. Kenapa bisa begitu? Baiklah, akan aku jelaskan. Saat orang lari terlalu cepat, dan ketika hendak berhenti mendadak, itu tidak mungkin bisa. Pasti terdorong maju dan baru berhenti. Kemudian, saat orang lari cepat, kalau kaki tersandung batu, badan akan terus maju ke depan, sehingga jatuh terguling. Begitu juga kalau kita berdiri di atas mobil. Saat mobil hendak berhenti secara mendadak, mobil bisa dengan cepat berhenti. Tapi, badan akan terdorong maju, jadi akan jatuh ke depan. Dan kalau berdiri di mobil, tangan harus berpegangan, biar tidak jatuh. Sekarang aku mengerti, tapi sekarang aku jatuh begini tidak bisa berdiri lagi. Tapi batu yang menghalangi sudah kamu hancurkan. Itu berarti kamu sudah menolong orang lain dari kesusahan. Kenapa saluran air selalu berbentuk bulat? Kamu berani mencuri makan malamku, dasar maling. Jangan lari. Bentuknya apa lah? Aku susah. Aduh, berhenti. Oh, ini bulat. Hei, kenapa? Kenapa yang bulat tidak bisa jatuh? Kalau berbentuk bujur sangkar, sekejap saja akan jatuh ke bawah. Oh, Dan bentuk oval pun sama seperti itu. bagaimana jika bentuknya bulat? Bentuk bulat akan bisa menahan dengan pas, tidak bisa lewat. Makanya pipa selalu dibuat Aku pipa. mengerti. Mau lari lagi ya? Aduh, sakit sekali. Kenapa susu bubuk bisa menggumpal? Sial sekali, susu jadi bergumpal. Pasti sudah rusak. Aku jadi marah. Kenapa, Mosi? Kenapa kamu marah-marah? Aku sudah susah payah mencuri susu ini. Malah jadi bergumpal. Semuanya rusak, lihat saja. Hah? Mungkin saja kamu salah. Susu yang menggumpal belum tentu jadi rusak. Mengapa begitu? Baiklah, akan aku jelaskan. Karena dalam susu bubuk terdapat banyak sekali gula. Gula ini bisa menyerap air dari udara, sehingga membuat susu bubuk berubah jadi gumpalan. Dalam susu bubuk jadi lembab, bisa membuat banyak bakteri, membuat susu menjadi sangat bau. Nah, kalau ketemu susu bubuk yang menggumpal, tapi tidak berubah warna atau bau, itu masih bisa diminum. Tetapi kalau sudah berubah warna dan bau, juga susah cair, berarti susu itu sudah busuk. Jadi kalau menyimpan susu, harus ditutup dengan rapat. Bagaimana? Kamu sudah mengerti? Aduh, Profesor Ulah, perutku sakit. Tadi kau bilang susunya tidak rusak, kan? Siapa yang suruh makan yang sudah jatuh di tanah? Pantas saja perutmu sakit. Aduh. Kenapa susu ditaruh lama jadi asam? Aduh, sakit. Froggy, kamu kenapa? Aku sakit perut. Memangnya kamu tadi makan apa, Froggy? Tadi aku habis minum susu, Profesor. Kamu tahu tidak, kalau susu sudah asam, tidak bisa diminum lagi. Apakah benar begitu? Ya tentu saja benar, Froggy.
Susu segar mengandung gula laktogen yang manis. Kalau bertemu dengan sejenis bakteri, akan menjadi asam. Dalam udara ada berbagai macam bakteri. Saat susu kena udara luar, bakteri akan masuk ke dalam susu dan membuat susu menjadi asam. Juga bakteri-bakteri lain akan masuk ke dalam susu. Jadi susu yang sudah asam tidak boleh diminum lagi. Tapi tidak sama dengan susu asam yang dinamakan yogurt. Karena susu itu semua bakterinya sudah mati dan tidak berbahaya bagi tubuh serta sangat bergizi. Nah, bagaimana? Kamu sudah mengerti? Aku sudah mengerti, Profesor. Sebenarnya susu ini tidak rusak. Aku mencuri susu Kathy, lalu dia memukulku, jadi sakit. Begitu, Profesor. Bilang dari tadi. Kenapa Tank bisa melewati lumpur? Kenapa tank mainan yang kecil bisa melewati lumpur itu ya? Aneh. Kathy, kenapa? Mukamu kok begitu? Tadi aku jatuh ketika bermain sepeda dekat lumpur. Profesor, kenapa tank mainanmu tidak jatuh ke dalam lumpur itu? Itu sederhana sekali. Tank tidak sama dengan kendaraan lain. Ada rantai yang sangat khusus. Nah, coba perhatikan rantai itu. Mirip dengan rantai sepeda, bukan? Setelah tank dipasangkan rantai ini, akan bisa naik ke tempat yang tidak rata sekalipun. Juga bisa melewati lumpur, itu karena roda-rodanya dibungkus dengan tali rantai. Jadi tidak akan tenggelam. Tetapi kalau mobil biasa, melewati lumpur begini, rodanya pasti akan terbenam. Nah, bagaimana penjelasanku? Kamu sudah mengerti? Tapi, mana tankku? Mana? Kamu apakan tankku? Jangan, nanti rusak. Aku coba mengikuti kata-katamu. Jadi tanknya aku bawa sampai tepi lumpur, tapi tidak taunya. Mosi, kolam lumpur begitu besar. Mana dia bisa lewat? Kenapa kamu arahkan ke sana? Ayo ganti. Jangan lari kamu. Ganti yang baru, ganti. Kenapa tank harus pakai rantai? Wah, benar-benar hebat. Bagaimana, Progi? Tankku ini hebat atau tidak? Iya, tapi kenapa kalau tank menabrak batu tidak terbalik seperti sepedaku? Karena tankku memakai rantai. Rantai itu untuk apa? Kenapa berguna seperti itu? Jika kita berjalan di atas lumpur, pasti akan tenggelam. Bila tidak memakai papan, badan tank semuanya ditutupi plat besi. Kalau pakai ban, pasti tidak bisa bergerak. Tank memakai rantai seperti memakai papan di atas lumpur, jadi tidak bisa tenggelam. Sepeda model tank? Kenapa bisa begini, Profesor? Katanya asal pakai rantai pasti bisa. Itu roda 2. Kenapa harus pakai rantai? Kamu ini mendengar tapi tidak pernah mengerti. Telur ayam sebelum disimpan kenapa tidak boleh dicuci? Telur ayam dicuci dulu sebelum disimpan di dalam keranjang. Aku mau belajar untuk menjaga kebersihan. Nah, sekarang semuanya sudah bersih. Sekarang aku cuci dulu yang kamu punya ya. Ayam tua, kamu minggir dulu sebentar. Aduh sakit. Aduh, kenapa ini? Aduh. Ada apa, Piggy? Aku jadi heran, kalau aku mencuci bersih telur ayam itu, apakah aku salah? Telur ayam dicuci baru disimpan, tentu saja salah itu. Kenapa begitu, Profesor? Tolong jelaskan. Sebenarnya begini. Pernah perhatikan kalau orang tua beli telur, biarpun telurnya kotor, tidak akan dicuci. Mau makan, baru dicuci. Karena di kulit telur banyak sekali lubang yang halus.
Di atasnya ada semacam selaput yang menutupinya. Dan selaput ini bisa menghalangi kuman-kuman masuk ke dalam telur. Nah, kalau dicuci, selaput ini akan hilang. Jadi kuman akan bisa masuk ke dalam telur. Telur pun akan menjadi busuk dan tidak bisa dimakan. Begitulah. Bagaimana? Kamu sudah mengerti sekarang? Oh? Profesor, karena telur yang sudah dicuci tidak bisa disimpan, terpaksa aku habisi saja untuk dimakan. Dasar gendut, ada saja alasannya. Kenapa telur rusak bisa terapung? Profesor mancing, aku makan, asik sekali. Piggy, kamu makan terus dari tadi, bisa berhenti tidak? Profesor marah terus, kalau begitu kubuang saja. Piggy, kenapa kamu membuang ke dalam air? Kamu tidak menjaga kebersihan. Tidak apa, itu telur, nanti juga tenggelam. Tenang saja, Profesor. Siapa bilang? Nanti setelah rusak, telur itu baru bisa terapung. Kamu tahu tidak? Telur yang masih baik akan tenggelam di dalam air. Karena dalam telur itu ada sedikit udara, maka isi telur akan menjadi berat. Tapi kalau sudah lama, kandungan airnya akan hilang dan isi telur mulai membusuk. Juga menimbulkan karbon dioksida. Karbon dioksida mendesak isi telur keluar, telur menjadi ringan dan akan terapung. Bagaimana, Piggy? Kau sudah mengerti? Telur terapung di atas air. Aduh, perutku sakit sekali. Rupanya telur tadi sudah busuk. Kenapa Profesor tidak bilang? Kenapa telur yang baru matang jika dimasukkan ke dalam air lebih mudah dikupas? Siap! Froggy, kamu kenapa? Aku sedang marah sekali. Jangan begitu, Froggy. Coba kau ceritakan pelan-pelan. Mau cerita apa lagi? Kau suruh aku mengupas telur, aku mengupasnya sampai aku menjadi gila. Kau jangan marah dulu, aku akan cari akal. Banyak benda kalau panas mengembang, dan bila dingin menjadi ciut. Telur matang, di luarnya terdiri dari kulit telur yang keras. Di dalamnya terdapat isi telur yang lembek. Jika kamu memasukkan telur matang yang masih panas ke dalam air dingin, kulit telur akan menciut dengan cepat. Sedangkan isi telurnya tidak, sehingga membuat keduanya terpisah. Dengan begitu lebih mudah dikupas dan sangat hemat waktu. Bagaimana? Kamu mengerti kan? Iya. Mengapa kau tadi menyuruh aku mengupas telur tapi tidak memberitahu caranya? Sekarang telurnya sudah rusak semua, Profesor. Mengapa tidak boleh bermain besi magnet dekat televisi? Seperti sedang memancing ikan. Sekarang saatnya menonton televisi. Nyalakan dulu televisinya. Kok tidak ada gambarnya? Froggy, kenapa begini? Profesor, lihat gambar televisinya tidak jelas. Kenapa ini? Apakah rusak? Tolong jelaskan padaku. Ayo. Ya, itu sudah pasti. Karena kamu bermain besi magnet dekat televisi, tentu saja televisinya jadi rusak. Ini ada hubungannya? Tentu saja ada. Dalam televisi ada tabung pemancar ion. Seperti pistol menembakkan ion terus-menerus. Saat televisi menyala, ion itu juga ditembakkan. Saat permukaan tabung tertembak ion, akan menjadi satu titik sinar. Titik-titik itu bersinar satu persatu. Akhirnya akan menjadi sebuah gambar. Kita jadi bisa menonton acara televisi. Magnet punya satu keistimewaan. Dia bisa membelokkan ion yang sedang terbang. Kalau ada yang bermain magnet dekat televisi, ion-ion yang keluar akan menjadi salah arah. Tempat yang tertembak juga akan salah, sehingga gambar yang muncul akan menjadi kacau. Jadi tidak boleh bermain magnet dekat televisi. Jadi begitu? Sepertinya kamu sudah mengerti. Ada apa lagi kamu? Gara-gara Profesor menjelaskannya terlalu panjang, sekarang acaranya sudah habis. Aku jadi tidak nonton TV.
Kenapa topi marinir tidak ada pinggirnya? Kenapa jadi pusing? Asik, masih ada 2 putaran lagi, Birdie. Apa? Topiku terbang. Oh? Akan kuambil. Ini. Terima kasih. Profesor, kok pakai topi apa? Kenapa bentuknya aneh? Ini topi marinir. Kenapa topi marinir tidak ada pinggirnya ya? Pada zaman dulu, kapal perang semuanya memakai layar. Nah, marinir harus selalu memanjat tiang layar. Di laut, anginnya sangat besar. Jika mereka memakai topi yang ada pinggirannya, akan mudah tertiup angin dan mereka tidak leluasa. Jadi saat itu, topi tidak ada pinggirannya. Memakai pita di pinggirannya untuk mengetahui arah angin. Sekarang topi marinir dirancang khusus, memakai bahan yang baik. Jika topi yang ada pinggirannya bisa menghalangi pandangan. Jadi topi marinir tidak ada pinggirannya. Rupanya begitu. Boleh aku mencoba memakainya, Profesor? Silahkan. Kenapa harinya cepat gelap sekali? Susah melayani kamu. Truk pengantar bensin, mengapa memasang rantai besi? Wah, aneh sekali ya. Apa yang aneh, Sneki? Profesor. Apalagi yang aneh? Coba jelaskan. Aku sedang memikirkan rantai besi dipasang di belakang truk bensin ini untuk apa? Jadi kamu merasa aneh dengan rantai besi ini ya? Iya, aku tidak mengerti. Tolong jelaskan. Baiklah, akan aku jelaskan. Begini, bensin adalah cairan yang sangat mudah terbakar. Asal ada sedikit api, pasti akan terbakar. Saat truk bensin sedang berjalan, bensin dalam tangki akan terus bergoyang. Bensin dengan tangki akan bergesekan terus, dan tangki akan bermuatan listrik. Kalau terlalu lama, akan menimbulkan bunga api, dan bensin akan segera terbakar, dan tangki tentu saja akan meledak. Untuk menghindari bensin terbakar, muatan listrik harus dibuang. Itulah sebabnya ada rantai di belakang truk tangki bensin. Nah, kamu sudah tidak aneh lagi sekarang kan? Iya, aku tidak aneh. Profesor. Aku bukan rantai besi. Saat air matang, kenapa tutup teko meloncat-loncat? Froggy, kau sedang melihat apa? Aneh sekali, kenapa saat air yang dimasak itu matang, tutup tekonya jadi begini, meloncat terus, naik turun. Kenapa, Profesor? Sudah, Froggy, jangan meloncat terus. Aku jadi pusing melihat sifatmu yang seperti itu. Oh, kalau begitu maafkan aku, Profesor. Tapi kenapa bisa begitu? Sebenarnya begini, saat air itu jadi matang, air di teko akan mengeluarkan hawa panas. Hawa panas itu yang mendorong tutup teko naik turun. Nah, hawa panas ini namanya uap air. Tenaganya sangat besar. Zaman dulu, kereta api, kapal laut, semuanya memakai uap panas sebagai tenaga untuk menggerakkan mesin. Begitulah ceritanya. Ya, aku mengerti. Tapi kenapa sekarang tidak meloncat lagi? Bodoh sekali kamu. Itu airnya sudah kering.